Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas C, Islam dan Iptek. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan atau mempresentasikan mengenai bab 2, yaitu kedudukan akal dan wahyu dalam Islam. Pengantar, cukup banyak isyarat Al-Quran tentang dorongan penggunaan akal dengan penekanan bahwa penggunaan akal adalah merupakan barometer bagi keberadaan manusia. Jadi maksudnya dalam Al-Quran sudah banyak disebutkan bahwa akal sangat penting dalam kehidupan manusia. Masing-masing muncul dalam Al-Quran sebanyak 22 dan 24 kali. Misalnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 165 yang isinya tentang mengajak untuk menggunakan akal untuk perhatikan fenomena alam dalam rangka meraih pengetahuan. Al-Quran memberikan tuntunan tentang penggunaan akal dengan mengadakan pembagian tugas dan wilayah kerja pikiran dan kolbu. Kolbu adalah wujud yang tidak bisa dilihat secara visual. Dalam slide selanjutnya, kami akan membahas tentang pandangan Imam Al-Ghazali tentang kolbu. Daya pikir manusia menjangkau wilayah fisik dan masalah-masalah yang relatif. Maksudnya, manusia hanya berpikir tentang apa yang terlihat sehingga ruang pikirnya terbatas, sedangkan kolbu dapat melihat suatu makna yang metafisik atau tidak terlihat. Menurut pandangan Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali telah memberikan definisi arti kolbu, ruh, nafsu, dan akal. Kolbu disebut juga hati. Hati sesungguhnya memiliki dua pengertian, yakni secara fisik dan secara spiritual. Akal memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, akal sebagai alat yang strategis untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, akal merupakan potensi dan modal yang melekat pada diri manusia. Yang ketiga, akal sebagai alat yang dapat menangkap pesan dan semangat Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, akal juga berfungsi menjabarkan pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kesimpulannya dari fungsi dan kedudukan akal adalah dengan menggunakan akal untuk berpikir, manusia bisa mengetahui bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasul memang benar isi kandungannya. Misal saja minyak zaitun yang terdapat dalam Al-Quran, sejumlah penelitian modern membuktikan manfaat minyak zaitun untuk kesehatan ternyata luar biasa. Dan juga dengan menggunakan akal, manusia dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk menurut petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Menurut pandangan Ibnu Khaldun, manusia sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan dianggap sebagai salah satu binatang. Untuk mendapatkan pengetahuan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menganugerahkan akal bagi manusia. Fungsi dan kedudukan wahyu dalam memahami Islam adalah 1. Wahyu sebagai dasar dan sumber pokok ajaran Islam. Seluruh pemahaman dan pengalaman ajaran Islam harus dirujukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Wahyu adalah hubungan maknawi antara pribadi seorang nabi dengan alam gaib, yang dengan itu pesan ilahi tersampaikan kepada nabi tersebut. Baik pesan tersebut tersampaikan melalui perantara maupun tanpa perantara. 2. Wahyu sebagai landasan etik, karena wahyu itu akan dapat berfungsi bila akal difungsikan untuk memahami. Tentu saja, landasan perbuatan dan tingkat laku manusia itu tidak hanya dilandasi oleh ketentuan-ketentuan dalam ajaran agama saja, tetapi landasan perilaku ini bisa berasal dari banyak sumber seperti pemikiran, filsafat, dan adat istiadat. Kebenaran akal. Akal bersifat tentatif, yang artinya belum pasti atau masih dapat berubah. Temporal, yang artinya berkenaan dengan waktu-waktu tertentu. Dan relatif, yang artinya dapat berubah-ubah dari satu waktu ke waktu. Sehingga hasil kerja akal diperlukan adanya koreksi
perubahan dan penyempurnaan terus-menerus. Oleh karenanya, taklid buta terhadap hasil pemikiran seseorang atau ulama dapat memahami Islam, termasuk perbuatan yang dihindarkan dalam Islam. Ibnu Tufai mengajak pembacanya untuk merasakan dan memahami pandangan filsafatnya dengan kisah tentang manusia yang muncul dari kekosongan atau tanpa hubungan dengan manusia lain, menentukan kebenaran dengan pemikiran yang masuk akal, berupaya menyimpang antara agama dan pemikiran rasional. Beliau menyimpulkan bahwa adanya jalan untuk mencapai kebahagiaan hidup dan mati hanyalah sebuah energi yang selalu menuntutnya pada Tuhan. Dan beliau meyakini adanya sebuah jalan mistis yang dapat dirasakan seseorang jika ia dihubungkan dengan Tuhan, misalnya dengan melakukan kegiatan spiritual atau ibadah secara teratur. Menurut pandangan tokoh Al-Farabi mengelompokkan akal menjadi dua, yakni akal praktis adalah menyimpulkan apa yang mesti dikerjakan, dan akal teoritis adalah menyempurnakan jiwa. Akal teoritis ini dibagi lagi menjadi tiga, yakni akal fisik atau akal potensial adalah akal yang mengabstraksi esensi kemaujudan, dan yang kedua, akal terbiasa atau habitual adalah akal yang memperoleh sejumlah pemahaman. Dan yang ketiga, akal yang diperoleh, yakni salah satu di mana akal mengabstraksi bentuk-bentuk yang tidak mempunyai hubungan dengan materi. Kebenaran wahyu. Wahyu ada karena pemberian dari Allah yang dibedakan menjadi dua, yakni wahyu secara langsung berupa Al-Quran yang diturunkan pada masa khilafah Abu Bakar, dan wahyu secara tidak langsung berupa Al-Sunnah diturunkan pada masa khilafah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, nilai kebenaran wahyu itu adalah mutlak dan sudah pasti. Hal ini karena wahyu merupakan firman yang berasal dari Allah, yang merupakan zat maha mengetahui segala sesuatu, yang disampaikan kepada Nabi atau Rasulullah baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga, atas dasar itu, Islam mengajarkan untuk mengamalkan agama Islam dengan rujukan yang jelas, yakni dengan cara ijtihad atau minimal ittiba dan melarang bertaklid. Di sini yang dimaksud dengan ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan akal dengan sungguh-sungguh. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum. Jadi bisa dikatakan ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan yang dimaksud dengan ittiba adalah mengikuti hasil pemikiran orang lain dengan memahami dasar dalilnya, yakni berupa Al-Quran maupun Al-Hadis yang dapat dijadikan sebagai alasan. Sementara taklid adalah mengikuti pendapat orang lain dengan tidak mengetahui keterangan maupun alasannya. Menurut pandangan Syekh Muhammad Abduh, dapat dipahami bahwa wahyu sangat membutuhkan akal, baik untuk membuktikan kebenaran maupun untuk menggali kebenaran serta mempertahankan kebenaran itu. Menurut pandangan tokoh Al-Jubai, jadi kebenaran wahyu adalah wahyulah yang menjelaskan tentang perincian hukuman dan balasan yang akan diterima manusia di akhirat. Hubungan akal dan wahyu. Meletakkan akal dan wahyu secara fungsional akan lebih tepat dibandingkan struktural, karena bagaimanapun juga akal memiliki fungsi sebagai alat untuk memahami wahyu, dan wahyu dapat dijadikan petunjuk dan pedoman kehidupan manusia, harus melibatkan akal untuk memahami dan menjabarkan secara praktis. Untuk membedakan keduanya, yang diperlukan adalah pemahaman terhadap tradisi yang merujuk kepada perkataan Nabi, sahabat, sabi'un, dan tabi al-tabi'un. Dari mereka inilah oritas memahami wahyu dalam Islam bermula.
Sebab Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling tahu kebenaran, dan karena itu ia adalah orang paling mampu untuk menerangkan kebenaran. Maka itu ia memahami istilah tawil sebagai menjelaskan seperti yang dimaksud Allah, atau merujuk kepada apa yang dikenai Allah dan kriteria takwil yang dapat diterima, yaitu takwil yang sesuai dengan arti yang dimaksud oleh pembicara atau Tuhan melalui Nabi. Demikian akhir presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.